Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya dimanapun Anda berada ya. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Legi ya, menjalani hukuman Tuhan ya. Ya. Jadi hukuman Tuhan ini biasanya berupa masalah ya, masalah di dalam kehidupan kita. Entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan ya, entah masalah hubungan dan sebagainya. Pokoknya masalah orang hidup itu loh ya. Lah, ketika teman-teman Jumat Legi ini mengalami masalah ya, yang namanya hukuman Tuhan ya, ini tidak hanya berlaku Jumat Legi ya, weton yang lain pun juga sama. Kebetulan yang saya bahas Jumat Legi ya. Ketika kita mengalami yang namanya hukuman Tuhan, itu kita akan dibawa kepada kesadaran diri akan perbuatan yang kita langgar gitu. Ya, kalau Anda muslim misalnya tidak pernah sholat subuh misalnya, atau kalau Anda ini melakukan praktek riba ya, nyilih duit di bank, di koperasi ya, nyilih duit sing ono bungai, atau nggak dekno, atau leasing ya, riba semacam itu kan dilarang ya Tuhan gitu ya. Terus kamu kesulitan masalah ekonomi. Akhirnya apa yang terjadi? Gali lubang tutup lubang. Ya padahal ya menurut prediksimu ya, kamu bisa bayar itu seenteng. Tapi kenyataannya setelah kamu mendapatkan uangnya habis, kamu tidak bisa ngangsur. Ono masalah di dalam kehidupan Anda. Itu namanya hukuman Tuhan ya. Itu nanti kamu akan dibawa pada kesadaran diri, penyesalan atas perbuatan itu, perbuatan utang itu loh. Biasanya kalau sudah Anda sadar diri, oh aku ini salah ya, apa carane ya, Tuhan akan kasih pemahaman ya, lewat masalahmu itu Tuhan akan kasih pemahaman bahwasanya itu dilarang gitu loh. Lah, ketika Anda sudah paham itu, segera tobati. Karena secerdas apapun Anda, sepintar apapun Anda, ketika musuhnya adalah hukuman Tuhan, tidak bakal selesai sebelum diampuni dosamu ya. Jadi hukuman Tuhan itu tidak hanya diberikan Tuhan ya manakala kita meninggal dunia nanti gitu loh ya. Kita hidup itu ketika kita salah ya tetap dihukum sama Tuhan. Nah, hal inilah yang perlu kita tindak lanjuti gitu loh ya. Hal ini yang perlu kita sikapi gitu loh. Jadi kita punya kesadaran diri gitu. Ya, kita punya kesadaran diri bahwasannya kita telah melakukan kesalahan gitu. Ya. Silakan ya. Silakan teman-teman Jumat Legi ini Anda renungkan apa yang saya sampaikan ini. Yang saat ini Anda terkena masalah ya, mungkin minimal lah lebih dari 1 tahun masalahmu tidak selesai. Bisa jadi karena hukuman Tuhan ya. Hukuman Tuhan ini tidak hanya kamu melakukan riba saja ya. Nah, coba Anda sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda. Apa yang dilarang agamamu ya, kamu langgar tidak gitu. Apa yang diperintah Tuhanmu kamu lakukan tidak loh ya. Nanti kamu akan dibawa kepada kesadaran itu, dan itu akan terus diingatkan kamu sampai kamu tobat. Tapi kadang kalau kita ini mata hati kita buta ya ndak ngeh loh ya, ndak ngeh ya, ibaratnya ndak ngeh ya apa ya, ndak nyantol ya, ndak peka gitu ya. Ketika kita dihukum sama Tuhan itu ndak peka bahwasanya kita sedang lagi dihukum sama Tuhan ya. Isinya mek sabar ya, ngalor ngidul ngetan ngulon ya, gali lubang tutup lubang. Kalau itu riba, masalahmu ndak bakal selesai, karena yang namanya hukuman Tuhan ya, itu sudah pasti di atas kemampuan. Beda dengan ujian Tuhan.
Ya, materi sebelumnya itu kan ujian Tuhan. Kalau ujian Tuhan itu di bawah kemampuanmu. Kamu diuji dalam rangka diangkat derajatmu. Beda dengan hukuman Tuhan. Kamu dihukum sama Tuhan supaya kamu sadar. Itu bentuk cinta kasih Tuhan gitu ya. Ketika kamu dihukum sama Tuhan itu supaya kamu sadar. Sehingga kamu bertobat, memperbaiki diri gitu. Silakan ya teman-teman Jumat Legi yang saat ini Anda kena masalah, ya masalahmu ndak mari-mari dan terus muncul ya di alam sadarmu atau di alam bawah sadarmu atau di alam mimpimu, ya itu muncul perbuatan dosamu pada Tuhan. Ya, ini yang ada hubungannya dengan muamalah ya, muamalah amal kholik ya, ibadah kepada Tuhan ya. Kalau Muslim itu tadi ya, misalnya mencuri, menipu, ya, riba, berzina dan sebagainya. Coba Anda periksa itu. Ketika itu muncul terus ya, sebenarnya tidak perlu diperiksa ya, karena perbuatan dosa-dosa tersebut akan muncul ya secara kontinu, akan muncul secara terus menerus itu. Ya. Tapi yang namanya ego ya, yang namanya ego, nafsu kita itu selalu menutupi gitu loh ya. Ibaratnya apa itu gitu. Ya. Nah, kalau Anda pingin itu tidak muncul ya, Anda berzikirlah ya. Perbanyak berzikir ya. Kalau Muslim perbanyak berzikir asma ya latif ya, ya latif, ya latif, ya latif, ya Allah lembutkanlah hatiku gitu. Ya, ya latif yang maha lembut ya, yang maha halus. Itu nanti mata batinmu akan terbuka, kamu akan tahu. Ya, tapi ya sebenarnya ya teman-teman, ketika kita mendapatkan hukuman Tuhan itu Tuhan selalu ya, hampir setiap hari sampai kamu sadar. Walaupun saat ini kamu 1 tahun ya, 1 tahun ya, 1 tahun masalahmu belum selesai dan itu merupakan hukuman Tuhan. Coba kamu ingat-ingat apa petunjuk Tuhan yang diberikan setiap hari yang berhubungan dengan kesalahanmu kepada Tuhan. Itu ditobati. Misalnya kamu utang bank, ya ditobati. Tuhan, saya berjanji tidak akan utang lagi. Tidak akan utang riba. Misalnya kamu berbuat curang ketika berjualan, saya tidak akan bercurang lagi. Misalnya kamu mabuk misalkan, saya tidak akan mabuk lagi. Ya, jadi ditobati. Nah, ketika kamu melakukan pertobatan, ya ditirakati, digawe poso untuk membersihkan diri, digawe dzikir maca kitab suci. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, demikian semoga bermanfaat. Silakan teman-teman Jumat Legi, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.